satu contoh ketika dengan manusia itu merasa tidak nyaman, biasanya Allah berikan satu proses kejadian, yang mana kejadian itu biasanya orang-orang di sekitarnya, orang-orang di lingkungannya selalu menghinanya, mencacinya, menjauhinya, sehingga dia merasa kecewa. Ketika dia itu datang kepada saudaranya, saudaranya malah membencinya, menjelekkannya, menghinanya. Datang kepada anaknya, begitu pula anaknya menjengkelkan terus-menerus. Dia mengeluh kepada istrinya, istrinya sebaliknya menjengkelkan. Datang ke orang tua malah dimarahin, datang ke tetangga malah dicuekin. Mulai dari situlah mulai dia tidak nyaman dengan mata auhasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal inzibih. Pada saat Allah menjadikanmu merasa risih, tidak nyaman dengan makhluknya, maka ketahuilah kejadian yang demikian itu Allah hendak membukakan bagimu itu pintu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasanya orang ketika ingin diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya dan senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah pertama yang biasanya Allah berikan kepada hambanya adalah perasaan kepada hamba tersebut, perasaan tidak nyaman, merasa risih dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya makhluk Allah itu akan alam. Alam itu kuluma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Dan alam itu adalah semuanya adalah makhluk Allah, dari mulai manusia, jin, binatang, tanaman, jabatan, uang, kendaraan dan sebagainya, itu adalah alam. Rumah itu juga alam. Makanya biasanya Allah itu jikalau ingin mengangkat seorang hamba menjadi kekasihnya, tahapan pertama biasanya Allah berikan satu perasaan ke dalam lubuk hati seorang hambanya, itu perasaan sudah tidak nyaman dengan makhluk, termasuk dengan manusia. Dengan manusia pun dia tidak akan merasa nyaman dengan manusia. Biasanya pertama satu contoh ketika dengan manusia itu merasa tidak nyaman, biasanya Allah berikan satu proses kejadian, yang mana kejadian itu biasanya orang-orang di sekitarnya, orang-orang di lingkungannya selalu menghinanya, mencacinya, menjauhinya, sehingga dia merasa kecewa. Ketika dia itu datang kepada saudaranya, saudaranya malah membencinya, menjelekkannya, menghinanya. Datang
kepada anaknya, begitu pula anaknya menjengkelkan terus-menerus. Dia mengeluh kepada istrinya, istrinya sebaliknya menjengkelkan. Datang ke orang tua malah dimarahin, datang ke tetangga malah dicuekin. Mulai dari situlah mulai dia tidak nyaman dengan makhluk Allah, dengan manusia. Ketika dia sedang bersemangatnya mencari uang, berusaha mencari uang dengan menjalankan usaha-usaha seperti itu, tiada lain yang Allah berikan adalah kegagalan, kerugian, sehingga dia sudah tidak percaya lagi dengan jerih payahnya, usahanya, karena selama ini dia berusaha dari mulai dagang, berkebun maupun dan kantor sekalipun, semuanya mengecewakan dirinya, sehingga tak ada satupun yang membuat dirinya nyaman. Dan ketika menitipkan amanah kepada orang lain, bahkan teman sendiri, justru temannya itu berkhianat, sehingga dia itu mulai tidak nyaman. Disitulah dia secara dipaksa oleh Allah dengan kejadian-kejadian demikian itu, dia hanya memiliki satu pilihan. Siapa? Allah. Jadi akhirnya dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah tidak nyaman dengan makhluk Allah, maka pilihan yang terakhir dia itu baru sadar bahwa yang setia menemaninya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah bibit-bibit kemusyrikan mulai luntur itu dari situ kejadian seperti itu. Maka ketika sudah hilang kecondongan terhadap segala sesuatu selain Allah, maka di situ mulailah Allah membukakan pintu membukakan hijabnya, tirainya, sehingga dia mulai bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka ketika kita diuji dengan berbagai ujian, hendaklah bersyukur. Barangkali boleh jadi ujian-ujian yang dirasakan kita yang begitu berat itu adalah bentuk kasih sayang Allah, supaya kita itu tidak nyaman dengan sesuatu selain Allah. Karena keharmonisan rumah tangga itu jikalau cintanya cuma satu kepada istrinya. Jikalau sudah cintanya berarah perhatiannya sudah kepada yang lain, rumah tangga pun itu mulai tidak harmonis. Keharmonisan, ketentraman di dalam rumah tangga jikalau salah satu di antara baik itu suaminya atau istrinya perhatiannya kepada satu pasangannya saja. Tapi ketika perhatiannya sudah mulai berbelot kepada yang lain, maka di situ mulai muncul keretakan di dalam rumah tangga. Begitu pula ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat, kita mengabdikan diri, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Jikalau di dalam hati kita masih menyimpan perhatian kepada selain Allah, maka jangan berharap hablum minallah kita akan menjadi baik, justru akan semakin jauh kita. Maka ketika dalam satu rumah tangga pun, ketika seorang suami atau istri menyimpan perhatian kepada selain pasangannya, lebih fokus kepada selain pasangannya, maka jangan berharap di situ timbul kenyamanan di dalam berhubungan rumah tangga. Di situ akan ada semacam perpisahan, berujungnya kepada perpisahan. Makanya biasanya juga ketika ada suami atau istri, ketika dia mencoba menaruh perhatian, dia suka lagi kepada yang lain, kepada orang lain, dia itu akan muncul satu kepenasaran, dia mencoba mencari suasana baru, sehingga perhatian kepada pasangannya itu sudah mulai luntur, sehingga dia itu pindah perasaannya kepada yang lain dan perhatiannya kepada yang lain.
biasanya ingin supaya si suami itu akan kembali lagi kepada pasangannya itu jikalau si suami itu atau si istri itu dikecewakan dengan orang yang menjadi hubungan keduanya, dengan orang yang menjadi hubungan. Contoh seumpamanya seorang suami ketika dia berusaha menaruh perhatian, cinta kepada orang lain, wanita lain, biasanya dia akan mulai setia lagi kepada istrinya jikalau si suami itu dikecewakan oleh wanita idamannya, wanita lainnya. Maka dia akan kembali tiada yang setia dan melayani sampai dari mulai nol sampai rumah tangga yang dari masa-masa terpuruk sampai masa-masa senang. Cuma yang setia melayani saya adalah istri pertama saya. Baru di situ sadar. Nah di situ. Maka ketika itu pun Allah ketika sama kepada Allah. Jikalau orang itu jikalau tidak diberikan ujian-ujian, dikecewakan dengan makhluk-makhluknya dengan strategi siasat Allah, itu siasat Allah, orang itu akan sulit sekali meninggalkan akwan, meninggalkan makhluk itu. Dia akan selalu bergantung kepada manusia, bergantung kepada harta dan sebagainya, sehingga seolah-olah yang memberikan kebahagiaan itu adalah harta. Mindset dan pola pikir kebanyakan orang itu adalah seperti itu. Ketika banyak harta kita akan senang. Nah, karena orang itu jikalau tidak diberikan pertolongan oleh Allah, seolah-olah dunia itu akan menipu terus, dan manusianya dan kitanya itu akan, hambanya itu akan selalu tertipu. Seolah-olah indah tapi mengecewakan. Nah, jikalau Allah telah bukakan pintu hijab tirainya, maka seperti kepada para kekasih Allah, para wali Allah, maka ketika wali Allah itu mendekati satu makhluk atau sesuatu seperti harta, ketika para wali Allah itu didatangkan satu harta, uang contohnya, ketika dia membutuhkan uang wali Allah itu, maka uang itu akan, hakikat uang itu akan berbicara kepada wali Allah itu. Berbicara seperti apa? Uang itu akan berbicara kepada wali Allah karena sudah dibukakan hijabnya. Dia itu sudah mukasyafah. Sehingga uang itu berbicara menasehati wali Allah itu. La tata'allaq bi, janganlah kau bergantung kepada diriku. Walakin tata'allaq bi maulaka. Tapi hendaklah kau bergantung kepada Tuhanmu. Sadar lagi wali Allah itu. Karena uang itu selalu menasehatinya. Ketika seorang aulia Allah itu ingin mendapatkan satu kendaraan, tiba-tiba kendaraan itu secara batiniah menasehati wali Allah itu. La tata'allaq bi walakin tata'allaq bi maulaka. Janganlah kau bergantung kepada diriku, kata kendaraan tersebut. Bergantunglah kau kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika kita sudah oleh Allah itu perasaan kita sudah mulai tidak nyaman dengan makhluk, maka ketahuilah kejadian yang demikian itu merupakan satu tanda bahwa Allah itu hendak membukakan pintu tunduk kepada kita. Maka ketika dibukakan pintu ketundukan ini, sadar bahwa langkah yang dulu pernah dilakukan itu adalah langkah yang salah. Maka ketika sudah sadar dirinya dulu itu banyak kesalahan, makanya dia akan mulai setia, menutupi, ingin menghapus kesalahan yang dulu yang pernah dia lakukan, sehingga dia patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang suami dulu, contoh seorang suami atau istri lah di dalam rumah tangga. Ketika padahal istri itu setia sekali kepada suaminya, setia melayani dari mulai kondisi ekonomi sedang terpuruk sampai suaminya itu sukses, dia setia. Ketika suami sakit sampai suami sehat pun dia setia suami tersebut. Karena dorongan nafsunya si suami tersebut, suatu ketika dia tergoda lagi dengan wanita lain. Sehingga dia ketika tergoda dengan wanita lain, maka kebaikan istrinya itu tidak akan pernah terlihat. Kesetiaan istrinya tidak akan pernah terlihat dan tidak pernah dirasakan oleh suami. Karena kecintaan itu akan membutakan segala apa yang
terjadi di depannya. Makanya ketika suami itu mulai tergoda memiliki cinta lagi kepada wanita lain, maka kebaikan istrinya, kesetiaan istrinya, kesolehan istrinya tidak akan pernah nampak di hadapan si suaminya tersebut. Padahal kurang baik gimana si istrinya itu, kurang solehah gimana si istrinya itu, kurang setia gimana si istrinya tersebut. Karena berhubung cinta, love is blind, cinta itu buta. Nah makanya dia itu lebih condong kepada wanita lain. Dia itu perhatiannya kepada wanita lain. Makanya dia sampai karena akibat cintanya itu sehingga dia lebih baik memilih istri yang baru dibandingkan istri yang pertama. Akhirnya perhatiannya, hartanya, waktunya diberikan kepada istri yang kedua. Nah disitulah mulai ketika kapan si suami itu akan sadar, mulai kembali lagi menyadarkan bahwa istri yang pertama itu adalah istri yang benar-benar setia, benar-benar baik dan solihah. Kapan? Ketika si suami tersebut dikecewakan oleh istri yang keduanya. Istri yang keduanya dia itu nggak mau melayani. Ketika istri yang keduanya boros, istri yang keduanya wah pokoknya ketika sakitnya, suaminya sakit tidak mau merawatnya. Terus ketika bahkan justru dia ketahuan si istri yang keduanya itu malah justru mengkhianatinya, dia jalan bareng dengan laki-laki lain. Baru di situ mulai dia muncul kesadaran. Akhirnya balik lagi kepada istri yang pertama dan baru sadar bahwa yang setia, yang baik dan yang soleha itu cuma istri yang pertama. Akhirnya dia itu ketika sudah sadar bahwa itu yang memang kenyataannya istri yang pertama yang baik, maka dia akan lebih jinak kepada istrinya yang pertama itu. Sehingga ketika diatur-atur sama istrinya nurut karena merasa dirinya pernah bersalah besar kepada istrinya. Sehingga dia itu diatur, dihitam, diputih sama istrinya yang pertama itu sehingga dia nurut. Ya, nah itulah diantaranya. Begitu pula seorang hamba Allah, jikalau sedang ditutupi rasa cinta kepada makhluk Allah, hubbud dunya, hubbud jah dan sebagainya, dia akan buta dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah merasakan kebaikan Allah, perhatian Allah, kesetiaan Allah merawat ya seorang hambanya. Nah makanya ketika itu Allah ingin angkat dia itu sebagai kekasihnya, maka Allah jadikan skenario, siasat supaya makhluknya itu yang selalu dia dambak-dambakan dibuat menjengkelkan dan mengecewakan hambanya, sehingga dia baru sadar menyadari yang selalu menolongku adalah Allah, yang selalu membimbingku adalah Allah, yang tak pernah putus baik saya dengan sedang maksiat ataupun taat, Allah tak pernah menghentikan nikmatnya. Ternyata cuma Allah lah yang setia. Disitulah mulai dia ingin menutup kesalahan-kesalahannya sehingga dia itu lebih tunduk, lebih jinak, lebih patuh takwa lagi kepada Allah karena ingat kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan oleh dirinya. Nah, makanya dari sinilah ketika kita diberikan cobaan yang berat, yang bertubi-tubi, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah sedikit pun, karena boleh jadi kejadian itu merupakan satu langkah Allah untuk menjadikan kita tidak nyaman dengan makhluk dan dengan apa yang kita selalu kejar urusan duniawinya, sehingga ketika kita sudah dikecewakan dengan semua urusan duniawi, maka kita akan kembali kepada Allah. Itulah hakikat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Seperti itu diantaranya. Nah, karena Allah itu sebaik-baiknya siasat, wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Tipu siasat itu adalah siasatnya Allah, karena Allah itu sebaik-baiknya yang memiliki siasat, strateginya Allah itu. Nah, yang bisa
mengetahui bahwa siasat Allah itu adalah hanya hamba-hambanya yang memiliki basyirah, mata hati, sehingga apapun yang terjadi dia akan selalu bahagia karena dia memandang tidak akan ada yang memberikan manfaat pada dirinya, tidak akan ada yang bisa memberikan madarat kepada dirinya, melainkan semuanya itu adalah langkah Allah untuk dirinya sendiri. Jadi dia itu selalu bahagia karena dia sadar Allah itu Maha Penyayang dan Allah itu Al-Karim, Maha Penyantun. Baik kitanya itu banyak salah maupun taat selalu disayangi, diperhatikan. Seperti itu. Makanya tingkatkanlah rasa cinta kita kepada Allah, bukalah mata hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keterbukaan sehingga kita sadar bahwa tidak ada di dunia ini kecuali hanyalah tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia, semuanya itu adalah tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'bun. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'bun. Nah, tidak ada kehidupan dunia itu kecuali adalah permainan dan senda gurau. Semuanya itu adalah permainan dunia itu. Tidak ada yang nyata. Yang namanya permainan itu adalah sesuatu yang bohong. Tidak ada yang serius. Makanya ada istilah kalau pacaran jangan main. Berarti pacaran itu enggak serius. Rumah tangga itu jangan dianggap main. Berarti kalau orang rumah tangganya enggak main-main berarti dia itu enggak serius. Enggak ada kehidupan dunia itu yang serius. Semuanya itu adalah halusinasi. Di dunia kehidupan dunia itu hanyalah hayalan belaka. Orang makanya nggak pernah ada yang bahagia. Yang miskin susah, yang kaya juga susah. Yang miskin banyak masalah, yang kaya pun banyak masalah. Nah seperti itu. Yang masih bujang masih punya masalah, yang sudah rumah tangga punya masalah. Yang belum punya anak banyak masalah, yang udah punya anak pun banyak masalahnya. Maka ketahuilah, kebahagiaan yang selalu kita hayalkan itu ternyata itu adalah halusinasi semua. Ketika kita nganggur, kita banyak masalah. Dan ketika kita sudah kerja pun kita banyak masalah. Ternyata itulah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu melainkan tipu daya. Ya, makanya janganlah mau kita tertipu, karena di mana-mana pun ketika yang namanya tertipu, pasti orang yang tertipu itu adalah orang yang sangat kecewa. Nah, diantaranya nggak ada orang yang tertipu bahagia. Pasti dimanapun orang yang tertipu itu pasti kecewa. Maka banyakkan orang manusia itu banyak yang selalu dihimpit kekecewaan. Dikarenakan apa? Dia sedang main-main. Karena kullu masyaallahu batil. Karena segala sesuatu selain Allah itu salah. Yang benar itu adalah hanyalah Allah. Qul huwallahu ahad. Ucapkanlah Allah hanyalah satu. Jangan kau menuhankan uang. Janganlah menuhankan pekerjaan. Janganlah menuhankan manusia. Janganlah menuhankan segala apa yang kau sukai, tapi ucapkanlah qul huwallahu ahad. Allah itu satu, jangan pernah diduakan. Karena di dalam rumah tangga pun jikalau sudah ada penduaan, ada madunya, maka disitulah mulai keretakan hubungan suami istri, hubungan rumah tangga itu mulai bermunculan. Paham? Mudah-mudahan manfaat, bisa jadi bahan renungan dan bisa diamalkan. Bahkan satu riwayat lagi di sini kisahnya Abi Yazid
Al-Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahu, dulu dia diriwayatkan annahu atla ala anwa'in. Syekh Abu Yazid itu diperlihatkan berbagai macam makhluk. Diperlihatkan berbagai macam makhluk, benda yang ada di bumi ini. Al-ula. Maka ditanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu, "Wahal istahsanta min hasyai'an?" Apakah kau melihat kebaikan dari makhluk itu? Dari segala apa yang kau lihat, apakah kau melihat kebaikan tersebut ya Aba Yazid? Apa jawaban Aba Yazid? Lam ara syai'an, saya tak melihat sedikit pun kebaikan yang terdapat pada makhluk itu, tidak terdapat kebaikan sedikit pun. Maka dikatakanlah kepada Abu Yazid tersebut, anta abdullahi haqqan, kaulah hamba Allah yang hakikat, yang sebenar-benarnya. Karena orang itu mengaku hamba Allah, kenyataannya dia itu adalah hamba uang, kenyataannya dia itu hamba dunia, hamba harta, hamba kekuasaan, hamba jabatan. Nah, disitulah ketika seseorang itu sudah mulai tidak melihat kebaikan di dalam segala sesuatu selain Allah, maka disitulah titel status hamba yang hakiki itu tertanam pada orang tersebut.